Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang saya muliakan guru kami Al-Mukarram Bapak Ustaz Eko, para pengurus masjid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada manusia yang mulia, manusia yang senantiasa kita sebut namanya, manusia yang mengenalkan kita kepada Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, maka kita senantiasa melafazkan, memanggil nama beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan Syahrul Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan sebutan bulan diturunkan Al-Quran. Allah menurunkan kitab-kitabnya, seluruh kitab-kitabnya terjadi di dalam bulan Ramadan. Salah satu kitab yang Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim. Allah katakan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup bagi kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan manusia, maka supaya manusia itu baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan panduannya. Begitu pula ketika perusahaan mobil, perusahaan motor, ketika dia membuat mobil dan motor, maka biasanya ada buku petunjuk penggunaan mobil dan motor. Ini mobil Honda, mereknya ini, kecepatannya sekian, bensinnya pakainya ini, kemudian macam-macam ada di dalamnya, supaya mobil tadi atau motor tadi berjalan dengan baik. Kalau kemudian motor dan mobil tidak sesuai dengan buku petunjuk, maka insya Allah mobil dan motor itu cepat hancur. Suruh pakai pertamax, suruh pakai bensin, kita isi pakai air. Kira-kira itu mobil jalan apa enggak itu? Nggak mungkin jalan. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, maka Allah berikan buku panduannya supaya manusia itu hidupnya benar. Apa yang Allah ciptakan adalah Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup manusia. Dan ini adalah merupakan satu mukjizat yang bisa kita rasakan di antara sekian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diberikan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, maka Allah katakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya narukuni bardan wa salaman, bardan dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim dulu ada. Bisa nggak kita gunakan sekarang mukjizat Nabi Ibrahim? Kita dibakar bensin, kita disiram, kemudian kita ngomong ya narukuni bardan wassalaman ya solihin. Wah ya matang lah ya. Mukjizatnya ada dulu, tapi sekarang nggak bisa dimanfaatin. Mukjizatnya Nabi Musa apa itu? Tongkatnya dilemparin bisa jadi ular.
Coba kita gagang sapu, kita lemparin. Kira-kira jadi apa? Mukjizat Nabi Musa dulu ada, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi kemudian mukjizat itu tidak ada. Tetapi mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa kita manfaatkan adalah Al-Qur'anul Karim. Itu adalah mukjizat yang paling besar. Dan kita bangga menjadi Allah memberikan amanah kepada manusia, manusia yang kecil, manusia yang lemah, tetapi kemudian manusia sanggup megang Al-Qur'anul Karim. Gunung saja kalau diserahkan kepada Al-Quran kepada gunung, gunung itu akan meledak. Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lau anzalna, jika seandainya Allah turunkan Al-Quran itu kepada jabal, kepada gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia akan takut dan dia akan meledak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kecil mungil dipegang Al-Quran, malah justru Al-Quran itulah yang kemudian bisa dikuasai oleh manusia, diamalkan kepada manusia. Makanya kalau di dalam bulan Ramadan ini, amalan yang paling baik apa? Adalah kita membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Itu orang yang paling baik. Apa yang kita lakukan kepada Al-Quran? Yang pertama adalah membaca. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, satu-satunya Pak yang bacaan yang akan mendapatkan pahala adalah membaca Al-Quran. Bapak baca hadis nggak ngerti, nggak ada pahalanya. Ibu baca maulid berjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadiran faidul barakati ala ma nalahu wa awla. Nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Tapi Al-Quran, baca Al-Quran, ngerti nggak ngerti, tapi setiap kita baca Allah memberikan pahala. Ibu setiap malam Jumat baca Yasin. Dari kecil kita bunceng, kita baca Yasin. Ngerti nggak kita artinya Yasin? Tapi Allah berikan pahala dan baca Al-Quran itu hebat. Al-Quran itu sepanjang kita baca nggak ada bosan-bosannya kita baca Quran. Kalau kita baca majalah, kita baca krayon, kita baca novel, sekali kita baca mungkin kita paham. Baca kedua mulai paham. Baca ketiga mulai mendengar. Baca keempat udah hafal. Kita nonton film Dono Kasino Indro, pertama kali kita nonton kita ketawa terpingkal-pingkal. Tapi ketika nonton kedua, kita udah mulai nggak lucu lagi tuh. Gua tahu ya, sini dicemplung ya, sini dicemplung ya, sini dicemplung ya. Kita udah tahu alur ceritanya. Tapi kita baca Al-Quran, baca Yasin setiap malam Jumat, padahal kita ulang-ulang tuh Yasin. Nggak ada orang bilang bosan ada lagi Yasin, lagi Yasin. Nggak ada orang ngomong katanya bosan. Kalau dia bosan baca Yasin, kita Yasinin. Ada orang baca Yasin bosan, ini kita Yasinin rame-rame yuk. Allah memberikan pahala kepada satu huruf aja baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Berapa huruf Bu? Alif Lam Mim. Satu hurufnya itu 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Banyak ya? 19. Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Ha, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, Alif, Lam, Ro, Ha, Ya, Mim. Insya Allah ada 19 huruf. Satu Bismillahirrahmanirrahim saja Allah kemudian memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Makanya mumpung ada di bulan Ramadan, kita baca Al-Quranul Karim. Ya, kita balapan. Ya, Bapak udah berapa juz? Ini udah 1 minggu lebih ya, hampir 10 hari Ramadan.
10 hari ya? Bapak udah berapa juz? Ibu udah berapa juz? 5 juz. Juz apa aja? Enggak. Juz Al-Quran. Baca Al-Quran, ngerti nggak ngerti memberikan pahala. Tapi kebalikannya, jika seandainya kita mendustakan Al-Quran, Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran, barang siapa yang mendustakan Al-Quran, maka Allah akan memberikan musibah dua. Apa itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ma'isah, yang pertama Allah akan berikan ma'isat dhanka, kehidupan yang sempit. Orang yang tidak pernah baca Al-Quran, orang yang menghina Al-Quran akan diberikan kesempitan hidup. Mungkin uangnya banyak, uangnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilap, rumahnya bertingkah, istrinya 4, tapi hidupnya nggak nyaman. Kenapa? Allah katakan ma'isatan dhanka, diberikan kesempitan hidup. Ya, apalagi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan di dalam pada mahsyar dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta. Bu, di rumah kita listrik mati, Pak, di rumah kita aja listrik mati, malam-malam listrik mati. Padahal kita tahu di mana pintu, di mana kita tahu di mana itu ada bangku, di mana ada kursi. Listrik mati kita masih nabrak-nabrak. Kita pengen nyari Greta, kita pengen nyari lilin, kita pengen ngambil di mana rak aja kita masih nyasar-nyasar. Kita mau ke ruang dapur, kita mau ke ruang tamu, lari ke ruang dapur. Kenapa? Gelap. Apalagi nanti orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, maka dia nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar dalam kondisi buta. Nanti bapak kita nih protes sama Allah. Ya Allah, wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam kondisi buta, wahai Allah? Padahal waktu di dunia saya melihat, wahai Allah, waktu di dunia saya melihat Engkau, ciptaan Engkau, ya Allah. Kenapa kami dikumpulkan dalam kondisi buta? Maka kata Allah, atatka, demikianlah dulu aku berikan Al-Quran, tetapi kemudian Al-Qurannya nggak pernah dibaca. Lagi pengantin baru aja, Neng, kalau nanti mas kawinnya maunya apa? Maharnya maunya apa? Al-Quran sama mukena. Tapi setelah Al-Qurannya jadi mahar kawin, Al-Qurannya ditaruh di rak lemari, masih diplastikin lagi. Mukenanya dimasukin lemari. Punya anak 5 dikeluarin dari lemari, pamer sama anak-anak. Pak, mukena kita masih baru aja Pak ya. Padahal anak kita udah 5. Ya orang nggak pernah dipakai. Bu, Neng, iya yang gadis-gadis, nanti kalau ada laki-laki melamar kamu, jangan cuma minta Al-Quran. Al-Quran terlalu murah. Al-Quran paling 100.000. Mau kena sehari ini 250.000, cuma 350. Jangan. Kalau nanti ada laki-laki datang ke rumah kamu meminang kamu, apa mas kawinnya? Mas kawinnya emas 2 kilo. Insya Allah gak ada yang datang itu besoknya. Ya, supaya apa? Supaya harga diri kalian mahal, supaya diri kalian dihormati oleh kita semuanya. Oleh karena itu, yang terakhir, Al-Quran ini wajib kita percayai. Tidak ada satupun manusia yang sanggup membuat Al-Quran. Kalau bapak ibu ragu terhadap Al-Quran, Al-Quran menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wa in kuntum, dan jika seandainya kalian meragukan terhadap Al-Quran, fa'tu bi surah. Faktu, maka datangkan bisuratin. Suratin itu kalau kita lihat, suratun itu dia bentuknya itu mufrad. Terakhirnya menggunakan tamar buto, menunjukkan nggak usah. Al-Quran itu ada berapa surat, Bu? Pak, Al-Quran ada berapa surat? Al-Quran itu ada 114 surat, 30 juz. Berapa ayat? 6.666 ayat. Udah pernah ngitung? Udah gampang ya, kan? Coba diteliti di rumah, betul nggak jumlahnya? 6.666 ayat.
para ulama Al-Quran berbeda pendapat. Ada yang 6.666 ayat, bahkan surat Fatihah aja itu para ulama berbeda pendapat, mengatakan surat Fatihah sepakat surat Fatihah itu 7 ayat, tetapi kemudian 7 ayatnya itu dari mana? Ada yang mengatakan dari Bismillah, ada yang mengatakan dari Alhamdulillah. Makanya orang yang jadi imam ada yang tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahnya hilang. Karena bismillahnya dianggapnya dia tidak masuk dalam kategori suratul Fatihah. Tapi kalau kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, surat Fatihah itu dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat sampai waladhdallin sampai ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Tapi kalau yang dari bismillah, mana ada bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, tidak dihitung. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Ayat 7 itu mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau nanti ada imam tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, tuh imamnya imam ISIS tuh. Aliran sesat, jangan, karena dia menganggap bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Hadirin jamaah sekalian, inilah Al-Qur'an. Karena ini kultum 7 menit saya sudah lewat ya. Nanti kalau saya lewat sampai setengah jam namanya bukan kultum lagi, tapi namanya kutil. Kutil itu kuliah 30 menit kepanjangan nanti. Ya, lagi yuk baca Al-Quran. Al-Quran itu pantas dibaca dimanapun. Ibu-ibu baca Al-Quran cakep, anak gadis baca Al-Quran indah, bapak-bapak aki-aki baca Al-Quran bagus, anak muda baca Al-Quran bagus. Di rumah yang mangkrong-mangkrong kaya, rumahnya kayak istana, kayak rumahnya si Atta Halilintar. Kenal Atta Halilintar ibu? Saya Halilintar yang baru kemarin kawin sama si Ariel tuh. Ya, saya tuh sama Atta Halilintar itu dekat. Karena emaknya dia sama emaknya saya sama mama. Jadi rumahnya bagus, dibacakan Al-Quran, cakep. Di rumah yang lewat, yang bubuk derita, bacakan Al-Quran, cakep. Jadi Al-Quran itu segala tempat, segala zaman dibacakan Al-Quran itu indah. Ada hajatan lagi rame-rame, ada pernikahan lagi hajatan ulang tahun, bacain Al-Quran, bagus. Ada orang meninggal dunia, bacaan Al-Quran, bagus. Coba, ada lagi hajatan rame-rame, baca Yasin rame-rame. Orang akan bingung tuh. Lagi ada hajatan rame-rame baca Yasin, orang akan tanya siapa yang meninggal, padahal itu ulang tahun, siapa yang meninggal dunia. Atau kebalikannya, ada yang meninggal dunia kita nyanyiin dangdutan tuh. Bisa-bisa mayatnya berdiri itu malah. Oleh karena itu selain daripada Al-Quran tidak kan, ayo kita baca Al-Quran, dapat itu semuanya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan kita termasuk orang-orang yang nanti di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran dia akan menjadikan sifat, akan menjadikan penolong yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mudah-mudahan di hari kiamat kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan Al-Quranul Karim. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.